Gempar, satu lagi negara NATO hentikan bantuan perang ke Ukraina setelah Mamariga. The fact of the matter is that Smer is the winner, and we of course respect that, although we think it's bad news for the country, and it will be even worse news if Mr. Fico forms a Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Zelensky makin panik setelah satu lagi negara anggota NATO yang akhirnya memilih untuk menghentikan bantuannya ke Ukraina. Hal ini makin melemahkan kekuatan pasukan Zelensky di medan tempur dalam melawan Rusia. Dipastikan kehancuran Kiev tinggal menghitung hari, kecuali Amerika Serikat punya cara licik baru dalam menyokong taktiknya tersebut. Diberitakan sebelumnya, Slovakia menghentikan bantuan militer ke Ukraina terjadi setelah adanya penandatanganan dan juga penentangan dari partai-partai politik yang saat ini sedang bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan baru. Begitu laporan outlet berita Dennik KN pada hari Rabu lalu, mengutip juru bicara kepresidenan Martin Styryznek. Pejabat Slovakia itu mengatakan kepada outlet tersebut bahwa Kepala Negara Slovakia, Presiden Zuzana Čaputová, menekankan perlunya menghormati hasil pemilu yang demokratis untuk diketahui Partai Nasional Demokrasi Slovakia yang menang pemilu telah berjanji kepada para pemilih untuk tidak ada satupun peluru amunisi yang diberikan untuk membantu Ukraina. Bukan presiden yang baik untuk memutuskan menyediakan peralatan militer dalam situasi di mana terjadi pergantian kekuasaan politik setelah pemilu, kata Styryznek seperti dikutip dari Russia Today. Setelah memenangkan pemilihan parlemen pada hari Minggu, pemimpin partai Smer SD Robert Fico, mantan Perdana Menteri, mengatakan kepada wartawan bahwa Slovakia dan rakyat Slovakia memiliki masalah yang lebih besar daripada Ukraina. Dia menambahkan jika partainya berhasil membentuk pemerintahan, partainya akan tetap terbuka untuk membantu Ukraina. Namun, hanya dengan cara kemanusiaan. Pekan lalu, Kiev menjadi tuan rumah Forum Pertahanan Industri Internasional dengan peserta dari 30 negara, di mana para pejabat Ukraina melakukan serangan pesona yang ditujukan kepada para pembuat senjata, lapor Politico. Seorang pejabat Eropa yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada badan tersebut bahwa tidak ada cara untuk terus memberi dari persediaan mereka sendiri karena mereka telah mengirimkan ke Ukraina segala sesuatu yang tidak membahayakan keamanan mereka sendiri. Menurut Wall Street Journal, pemerintah Ukraina tidak akan mampu membayar pegawai negeri jika Kongres Amerika Serikat gagal menyetujui kelanjutan pendanaan untuk Kiev. Sebelumnya, Kongres Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan bantuan untuk Ukraina agar pemerintah negara ini terhindar dari penutupan atau shutdown saat memutuskan rancangan undang-undang pembiayaan sementara. Meski begitu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Kongres untuk berhenti bermain-main dan memberikan suara pada paket bantuan terpisah untuk Ukraina sesegera mungkin. Namun, pada kenyataannya, kini Ukraina tengah terbirit-birit, ditinggal satu persatu pendukungnya dan membiarkan Rusia pada akhirnya yang menjadi juara. Mencekam, rudal Rusia bantai ratusan tentara NATO di markas Komandan Taktis Ukraina. Begini kronologinya.
Sebuah pos komando taktis militer Ukraina di Soledar, Republik Rakyat Donetsk hancur usai dihantam serangan rudal Rusia. Pasukan Dirgantara Rusia sebelumnya telah melancarkan serangan udara besar-besaran di front timur, termasuk di daerah Soledar itu. Menurut laporan, unit militer Rusia telah mengetahui keberadaan pos komando taktis yang juga dipakai untuk melatih sukarelawan militer Ukraina. Pada saat Ketua Republik Rakyat Donetsk Yan Gagin mengatakan bahwa serangan militer Ukraina didahului dengan informasi intelijen. Dalam catatan intelijen Rusia, di pos komando taktis itu ada beberapa instruktur militer asing yang diyakini adalah dari negara-negara barat, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, atau yang dikenal dengan sebutan NATO. Pasukan Dirgantara kami melakukan serangan besar-besaran di lokasi penempatan pasukan Ukraina, ucap Gagin dikutip Viva Militer. Berdasarkan informasi tersebut, Gagin menyatakan bahwa hampir seluruh personel angkatan bersenjata Ukraina dan juga para tentara NATO yang menjadi instruktur militer dipastikan tewas. Lebih khusus lagi, markas besar kelompok taktis komando Ukraina di dekat Soledar. Menurut informasi intelijen, kelompok tersebut hampir seluruhnya dilenyapkan, katanya. Intensitas kontak tembak di daerah Soledar kembali meningkat sejak akhir September 2023 lalu. Kelompok timur angkatan bersenjata Ukraina diklaim telah berhasil menguasai jalur menuju Horlivka, termasuk di Artyomovsk, Bahmut, dan juga Soledar. Hal ini sangat mengejutkan bagi NATO karena Rusia tanpa aba-aba pun langsung menghancurkan markas komando taktis Ukraina yang di dalamnya berisi tentara-tentara dari